Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan, yakni membangkang kepada pemerintahan yang ada, wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri dari jamaah, berontak, oke? Famata, kemudian dia mati dalam kondisi itu, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam kondisi jahiliyah. Jangan kau berkata, iya pemerintahan yang mana dulu. Jangan, sudah jelas tadi pemerintahan yang mana, kata Rasulullah SAW. Kalaupun zalim, kalaupun korup, tetap dengar, tetap taati, jangan berontak, jangan keluar. Jadi jangan lagi kau berkata, iya pemerintahan mana yang dulu yang gak boleh diberontak. Awas, dengan itu dipertanyakan manhajmu. Titik pisah antara kita dengan orang-orang yang bergerak dan terkena virus Khawarij adalah ketika mempertanyakan pemimpin yang mana dulu yang harus ditaati. Tuh titik pemisahnya di situ. Kita mutlak taati. Oke? Kalaupun nanti di dalam perintahnya kita pilih selama yang diperintahkannya bukan yang maksiat. Ketika yang diperintahkannya adalah maksiat, yang maksiat ini jangan ditaati, tapi bukan berarti kemudian berontak. Awas, tetap taati secara umum. Sub perintah, ketika diperintahkan jangan sholat, diperintahkan jangan zakat, karena yang diperintahkan bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Cuman bukan berarti kemudian kita perangi, jangan. Awas, tar dulu ya. Barang siapa yang memisahkan atau membangkang dari ketaatan kepada pemerintah, kemudian dia memisahkan diri dari jamaah, berontak, kemudian dia mati dalam kondisi itu, maka sesungguhnya dia mati dalam kondisi jahiliyah ya. Kemudian man qatala tahta rayah ummiyah yaghdabu li asabah aw yad'u ila asabah aw yansuru asabah fakutila fakitlah jahiliyah. Barang siapa yang berperang di atas panji kelompoknya, oke, memerangi kelompok lain karena membela kelompoknya, tayyib, kelompok apapun itu ya, baik kelompok-kelompok politik atau kelompok-kelompok yang ikut serta bersama-sama di dalam fitnah, menolong tokoh, ikut membela tokohnya sehingga dia ikut berperang, dia mati dalam keadaan itu, maka sesungguhnya dia mati dalam keadaan jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati, dan barang siapa yang memisahkan diri ya, dari umatku, yadribu barraha wa fajiraha, kemudian membuat pergerakan yang dia hantam rata, mau orang-orang yang rusak, mau orang-orang yang baik, dia hantam juga. Selama apa? Selama tidak masuk kelompok mereka. Wala yatahasha min mu'miniha, dan tidak dia pilih-pilih mana yang mukmin, mana yang kafir. Yang jelas ketika berbeda dari kelompokku kita hantam. Wala yafi lidhi ahdin ahdah, dan tidak menjaga perjanjian bagi orang-orang yang memiliki perjanjian. Maknanya apa? Kafir. Kafir ada 4: zimmi, harbi, muahad, musta'man. Zimmi kita tahu, harbi yang memerangi kita. Muahad, musta'man. Muahad yakni yang punya perjanjian damai dengan pemerintahan Islam. Musta'man yang diberikan jaminan keamanan oleh pemerintahan Islam. Di antara 4 ini yang boleh dihantam hanya kafir harbi. Kafir harbi yakni kafir yang memang sedang dalam kondisi perang dengan negeri musuh. Adapun seorang kafir yang hidup di negeri muslim, memiliki janji keamanan dari pemerintahan Islam, maka harus dijaga. Janji keamanannya dalam bentuk sekarang seperti apa? Visa. Ini janji keamanan dari pemerintah baginya, maka jangan dihantam.
Ya? Dan barang siapa yang keluar dari umatku, membentuk kelompok sendiri, mengeluarkan diri dari jamaah, kemudian dia hantam semuanya, baik yang fajir, yang khayyir, dihantam semuanya. Dan begitu pun tidak dia pilih-pilih mana yang mukmin, mana yang tidak, semuanya dihantam. Karena apa? Bukan kelompok dia. Kemudian juga dia tidak menjaga perjanjian dengan orang-orang yang memiliki perjanjian tadi, kafir, mu'ahad, yang harusnya dijaga darahnya, tapi dia hantam juga. Nih orang yang kayak gini, falaisa minni walastu minhu, maka orang demikian sungguh bukan dari golonganku, aku pun bukan dari golongan dia. Syuh, ini apa yang dilakukan oleh para teroris-teroris itu, ya kan? Mereka kira dengan itu mereka meninggikan kalimatullah, melakukan peledakan sana sini. Kenapa mereka membunuh kafir? Meninggikan kalimatullah katanya. Satu kafir yang ada di situ pun bukan kafir yang berhak ditumpahkan darahnya. Kafir yang mendapat janji keamanan dari pemerintah dengan visa yang mereka miliki. Kedua, kondisinya bukan lagi harb, bukan lagi perang. Ketiga, apakah dengan bom ini, bom tersebut dapat memilih mana nih orang muslim, mana nih orang kafir? Semuanya kena kalau udah bom. Ya. Kemudian dia mati dalam kondisi itu, mati jahiliyah sudah. Kalaupun dia mau teriak Allahu Akbar 1000 kali kayak. Ya. Ini orang-orang demikian nih, semangatnya besar, ilmunya cetek. Akhirnya begitu jadinya tuh, pakai kacamata kuda, seradak seruduk, semangatnya besar, tapi ilmunya cetek. Ini orang begini nih, waktu kecil dulu disuruh abahnya ngaji, kalau maghrib dia main petasan. Udah gede ilmunya nggak punya, karena kecil ngaji, petasannya nambah gede, jadi C4, dynamite. Suruh ngaji main petasan sih, jadinya begitu, bahlul. Kemudian kemungkaran yang terjadi lebih besar apa? Islam secara umum dihantam. Islam jenisnya begitu semua, udah tuh kan. Lebih mirisnya lagi, orang-orang yang demikian nih, Khawarij, yang Rasul bilang kilabul nar, anjing-anjing neraka. Lebih mirisnya lagi, punya kesamaan zahir, punya kesamaan seragam dengan kita. Jenggot ngatung, akhirnya kita dihantam juga. Ini gara-gara anjing-anjing neraka ini, kata Rasul yang ngomong, bukan Riyad Bajri. Awas, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Yamruku minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah, mereka terlepas dari agama sebagaimana terlepasnya anak panah dari busurnya. Akhirnya kita ikutan dihantam dia tuh. Kenapa? Punya kesamaan zahir. Padahal kita nyeru damai, damai, pelan-pelan. Ini malah mainan petasan. Aduh,